Bapa di dalam surga, berkatilah firman yang kami akan dengar. Beri kekuatan kepada kami untuk dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan, meneliti dan mentaati kebenaran Tuhan, pengajaran Tuhan, sehingga kami memperbaiki pelayanan kami dan kerohanian kami di dalam beribadah dan hidup sebagai saksi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan menaikkan hukuman Tuhan kepada Yakub yang menipu akan ayahnya, dan juga hukuman Tuhan kepada Rebeka yang mengajar anak menjadi seorang pembohong. Ini adalah ajaran yang penting sekali, khususnya bagi orang Kristen. Jangan kira kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita boleh berdosa sembarangan, dan kita bisa melarikan diri dari hukuman Tuhan. Saya minta Pendeta Ivan Raharjo untuk membaca kitab suci. Mari kita semua bersama-sama membaca kitab suci dari Kejadian pasal ke-27 ayat ke-13. Coba dibaca dari Kejadian pasal 27. Pasal 27 ayat 13. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapakku katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Ya, kita membaca lagi dari Kejadian pasal ke-37. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan 30 ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Hari ini kita membicarakan bukan hukuman, bukan pengadilan, tetapi pengajaran dan resiko orang beriman yang berbuat dosa. Di dalam seri penghakiman seluruh kitab suci, kita masuk khusus hari ini kepada penghukuman dan pengajaran Tuhan kepada orang yang beriman.
Di dalam seri ini kita melihat ada pengadilan, ada penghakiman, ada penghukuman, dan ada pengajaran bagi orang yang memusuhi Tuhan dan orang yang melalaikan firman Tuhan, yang memusuhi Tuhan, orang-orang yang tidak diselamatkan, yang melalaikan, melanggar hukum Tuhan, orang-orang yang beriman tetapi jatuh di dalam dosa. Dua-dua macam tidak bisa melarikan diri. Dua-dua macam orang tidak bisa menghindari kemarahan Tuhan dan penghakiman Tuhan. Yang tak beriman kepada Tuhan dihukum dan dibuang. Yang melanggar perintah Tuhan meskipun beriman dihajar dan diberikan hukuman sementara. Ini sangat berbeda. Jangan kita mempersamakan kemarahan Tuhan kepada orang Kristen dengan kemarahan Tuhan kepada musuh Tuhan. Semua dicipta oleh Tuhan, tapi sebagian tidak beriman dan kembali kepada Tuhan. Sebagian orang sudah diberkati tapi melupakan Tuhan. Waktu kita bicara tentang Iskak dan anak sulungnya yaitu Esau. Satu melalaikan perintah Tuhan. Satu melanggar perintah Tuhan. Allah ada Allah Abraham, Iskak dan Yakub. Ini tiga orang selalu jejer namanya. Meskipun Abraham banyak contoh iman, ketaatan, kerohanian yang menjadi pelajaran dan menjadi contoh dan teladan kita yang banyak sekali. Dan Yakub juga banyak kegagalan, banyak pertobatan, dan banyak berkat yang dicurahkan Tuhan kepada dia yang gagal. Tetapi Iskak hampir tidak ada banyak yang dikatakan di dalam kitab selain Kejadian. Ini tiga orang jejer menjadi orang yang dipilih, yang beriman kepada Tuhan. Tapi dua yang banyak teladan, satu yang selalu tidak disinggung lagi. Berarti orang beriman tidak sama rohaninya. Orang dicintai Tuhan tidak sama mencintai Tuhan. Jangan kira semua orang Kristen sama. Semua dosa sama. Semua hukuman sama. Semua anugerah Tuhan sama. Tidak. Itu omong kosong. Oh, semua orang berdosa sama. Dosa kecil, dosa besar sama. Mana bisa sama? Tidak ada dua dosa yang sama. Dosa mensetubui nyonya orang lain sama hanya mengiri kalau dia lebih cantik. Itu lain. Saudara-saudara, mencintai Tuhan hanya mendengar firman-Nya tapi tidak jalankan. Sama memperhatikan setiap kalimat lalu mentaati perintah Tuhan dengan teliti. Lain. Jangan kira semua pendeta sama. Jangan kira semua majelis sama. Semua vikaris sama. Semua orang Kristen sama. Saya menghargai dan saya mengharapkan semua anggota GRI mencintai pendeta. Menghargai hamba Tuhan. Sampai kemarin pagi dalam master kelas SMA dan sekarang bedakan pendeta yang baik dan pendeta yang tidak baik. Pendeta yang mencintai gereja, yang menggembalakan anggota, dan pendeta yang hanya mau memperalat gereja dan mendapatkan faedah karena kerakusan dari para pendeta. Yang baik dihormati sesuai Alkitab. Yang tidak baik tidak usah dihormati sesuai Alkitab.
Ada orang yang bekerja berat seperti Paulus. Seumur hidup tidak pernah kenal letih lesu. Tidak pernah mengenal akan untung rugi sendiri. Sampai mati setiap mengabar Injil. Ada orang yang melarikan diri di dalam labang pelayanan. Pulang ke rumah sendiri. Ada yang melihat ke belakang sambil pegang cangkul, sambil menoleh ke belakang. Ada orang seperti Abraham, hidup berlimpah-limpah. Ada orang seperti Lot, hidup hanya beriman tapi tidak berbuah. Bolehkah kita persamakan? Tidak. Khotbah hari ini khusus membicarakan hukuman Tuhan untuk anak-anaknya. Hukuman Tuhan untuk orang beriman. Meskipun mereka beriman, tapi mereka tidak taat. Mereka beriman, tapi berani melanggar perintah Tuhan. Tokoh hari ini dua orang. Satu yaitu ibu yang beriman, mengerti firman Tuhan, tapi berani mendidik anaknya bohong. Orang Kristen apa itu? You teach your children to deceive their father. You teach them to say something lie and to get benefit from father. Ibu seperti ini, tak apa-apa kan? Beriman kok. Ikut mendapat janji kok. Sangat memperhatikan firman Tuhan kok. Itu Rebeka. Kedua, tokoh yang kita bicara adalah Yakub. Yang sebelum lahir Tuhan sudah berkata, aku mencintai dia. Dan aku membenci Esau. Tidak ulang lagi. Mengapa kelihatan Allah tidak adil? Anak belum lahir kok. Belum berbuat salah kok. Kok dibenci? Kenapa Tuhan membenci Esau yang belum lahir, belum melakukan perbuatan apapun? Tuhan sudah sentimen. Tuhan sudah mengumumkan dia benci Esau. Allah orang Kristen sulit dimengerti orang berdosa. Orang berdosa selalu mau kritik Tuhan Allah di dalam kitab suci. Tetapi minggu lalu saya berkata, Tuhan yang berada di atas kurun waktu. Di dalam dia, tidak ada kemarin, hari ini, atau esok. Kemarin bagi kita adalah sebelumnya hari ini. Hari ini ada sebelumnya besok pagi. Hari ini adalah besok paginya kemarin. Hari ini ada kemarinnya besok. Kita dicipta di dalam kurun waktu yang berproses. We are created within the procedure of time. But God is above time, transcends the procedure of time. God is supreme. God is transcending. Saudara-saudara, maka waktu Allah berbicara segala sesuatu, jangan kira dia bicara setelah terjadi sesuatu baru tetapkan. Karena dia yang menetapkan segala sesuatu, mendahului segala sesuatu. Sehingga dia mengatakan, siapakah berani engkau membandingkan saya dengan semua ilah-ilah dan dewa palsu? Bukankah aku satu-satunya Allah yang dari titik permulaan menetapkan titik akhir? I am Alpha, I am Omega. I am the only one who determine everything will happen from the beginning point into the ending point. Pengertian reform Injili tidak gampang. Mengerti teologi Tuhan Allah, mengerti sifat ilahi, mengerti kedaulatan dan bijaksana tertinggi daripada Allah yang transenden, itu tidak gampang. Kecuali orang Kristen yang rendah hati, yang menyerahkan hatinya, minta dikelola oleh Tuhan untuk belajar mempelajari firman Tuhan. Tidak ada gereja lebih teliti khotbah dari gereja ini.
Selama 32 tahun yang baru lewat, kita mempelajari firman ayat demi ayat, kata demi kata, bukan sembarangan menelan segala sesuatu, tapi menganalisa, memeditasikan, mengkunyah pelan-pelan sampai firman Tuhan itu hidup di dalam jiwa kita. Sampai kita bertanggung jawab, mengerti dan menempuh kepatuhan kita di bawah kedaulatan Allah. Saudara-saudara, beda dengan minggu lalu kita bicara Ishak, bagaimana kurang memperhatikan firman Tuhan. Yang berkata kabar Ishak dan kabar Rebeka akan dikandung di dalam rahim istrimu 2 anak. Tetapi yang besar akan melayani yang kecil. Karena aku mencintai Yakub, anak bungsu, dan aku membenci anak sulung, yaitu Esau. Hak apa Tuhan memilih? Hak apa Tuhan membedakan orang ini dan orang itu? Karena dia pencipta, dia pengerti, dia mengetahui sebelum apa terjadi. Dia di dalam transendental, dia berada di luar kurun waktu. Dia Allah yang kekal. Saya lalu bicarakan 2 hal untuk mengerti predestinasi, mengerti kedaulatan Tuhan. Pertama, His sovereignty. Kedua, His supreme wisdom. Kalau engkau menyangkal 2 ini, engkau akan sembarangan mengkritik Tuhan Allah. Karena engkau kira dia tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak setuju dengan akalmu yang sudah berdosa. How can it be? Can we force God to follow according to our sinful nature? Can we bind God into the category of our sinful nature and say, you must be, you should do this because I want you to do this? Kita tidak berhak. Allah yang berdaulat tertinggi tidak diganggu, tidak diikat, tidak dipengaruhi, dan tidak diatur oleh siapapun yang berdosa. Karena kedaulat itu, maka dia disebut Allah. Because God is the Lord, God is the Master, so He should be sovereign. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kedua, istilah the supreme wisdom. Allah mempunyai bijaksana yang tertinggi, melampaui semua logika manusia, melampaui semua akan pikiran akal budi manusia. Dia melampaui comprehension, melampaui imagination, melampaui our creativity, melampaui our comprehension. Dia mempunyai bijaksana yang tertinggi. Sehingga siapapun tidak mungkin mengukur kedaulatan Tuhan melalui marifat, logika, dan kausalitas yang terbatas. Maka waktu Tuhan bilang, aku membenci Esau, dia tidak perlu disetujui engkau dan saya. Tapi melalui kurun waktu di mana Esau dilahir, Esau dewasa, engkau mengerti, engkau reaksi, dan Esau akhirnya melanggar firman Tuhan. Baru kita sadar, Tuhan berhak menentukan dia membenci Esau. Tuhan berhak menentukan dia mencintai Yakub. Mengapa Esau dibenci oleh Tuhan? Akhirnya ternyata dia adalah orang menghina Tuhan. Logikakah kalau seorang menghina Tuhan dicintai Tuhan? Tidak. Di dalam kalimat yang sangat paradoksikal, kita menemukan satu hal yang tidak masuk akal.
Allah yang tidak pernah menyesal, hari ini berkata dia menyesal. Kalimat apa itu? How can it be? The unregrettable God says today he regret to establish you as King of Israel. Kalimat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Saul, raja terbesar di dalam sejarah Israel. Karena yang dipilih menurut demokrasi, tapi tidak menurut teokrasi. Yang dipilih karena pertimbangan rakyat siapa lebih baik. Pada saat tertentu sebelum ada demokrasi, ada yang dijadikan presiden. Ada yang ditetapkan sebagai raja yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi pada saat-saat tertentu manusia merasa diri hebat, manusia merasa rakyat berdaulat, mereka minta demokrasi. Jangan campur Tuhan, kita yang tentukan siapa raja. Demokrasi pertama kali dalam seluruh dunia, bukan di Athena. Demokrasi pertama di seluruh sejarah adalah zaman Samuel. Di situ Israel berkata, izinlah kami memilih raja kami sendiri. Jangan ditentukan oleh Tuhan. Mari rakyat menentukan. Tuhan mengatakan mana boleh. Berani melawan saya binasakan dengan. Tidak. Di situ catat satu ayat. Tuhan berkata kepada Samuel, biarlah mereka menentukan raja, saya izinkan. Berarti Tuhan tidak menghina demokrasi. Ini kitab suci. Demokrasi bukan dilawan oleh Tuhan. Demokrasi juga bukan ditetapkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan. Semua kalimat ini mengandung bijaksana yang luar biasa. Lalu Tuhan mengizinkan rakyat Israel memilih raja. Untuk apa? Membuktikan mereka pilih salah. Coba lihat berapa bijaksana. Silakan. But after my permission, after I give you freedom, you have done everything you want to do, finally you know you are wrong. Saudara-saudara. Why? God allows you, God permit you to use your freedom to practice your democracy. But God at the same time let you understand you are wrong. Tuhan begitu agung, membiarkan salah. Begitu banyak kesalahan terjadi dalam sejarah. Lalu Tuhan mengatakan, I don't leave you, I don't abandon you, I still guide you, but I show you first, you are wrong. You kira you pintar, pendidikan tinggi, sekolah yang mutu paling tinggi, sekarang sudah merdeka, sudah pintar, ternyata sekarang pemimpin beberapa sekolah tertinggi Kristen adalah homoseks, adalah orang yang mengizinkan narkoba, yang imannya rusak. Mengapa Tuhan mengizinkan yang tidak baik terjadi? Tuhan memberi kesempatan engkau sadar apa itu salah dan apa itu toleransi. Supaya engkau menghargai kesempatan tidak sering begitu. Secara kesadaran harus cepat kembali ke firman Tuhan, bertobat dan minta Tuhan memberi kasihan untuk berubah sifat kembali kepada Alkitab. Sama-sama persis prinsipnya. Tuhan mengizinkan anak terhilang mendapatkan uang sebanyaknya, lalu memberikan kebebasan memakai uang seenaknya. Sesudah itu jadikan dia seorang miskin yang harus jaga babi, dapat pekerjaan, baru ada upah untuk hidup. Tetapi setelah dia di tengah-tengah babi, Tuhan kasih tahu, you sekarang sadar, you bukan babi, you manusia. Wah, dulu saya anak orang kaya, tak sadar.
Sekarang aku pembantu orang kaya menjaga babi. Baru tahu aku bukan babi. Aku mesti kembali kepada Bapa. Dengar firman Tuhan baik-baik. Pasang telinga, dengar teliti setiap kalimat yang diucapkan dari mimbar ini. Karena kesempatan tidak selalu ada. Saya tidak tahu sudah umur 81. Saya masih diizinkan berkhotbah di atas mimbar ini berapa lama. Selama pikiran masih jelas, ingatan masih berjalan, logika masih bisa diterima, saya akan khotbah baik-baik dari mimbar ini. Berbahagialah orang mengikut, mendengar, meneliti, dan mentaati firman Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak perhatikan firman Tuhan. Tetapi nyonyanya lain. Kebanyakan laki-laki dengan firman Tuhan, nyonya ikut-ikut tahu, tidak tahu, pokoknya lewat kebaktian selesai. Ditanya lagi, tidak tahu apa-apa. Banyak nyonya-nyonya dengar kebaktian tidak perhatikan. Pokoknya nyonya-nyonya merasa suaminya setia, kasih uang untuk keluarga, anak-anaknya masih taat, sekolah baik-baik, dia sudah puas. Dia tidak peduli apa detail kehendak Tuhan. Termasuk banyak pendeta, istrinya orang biasa. Banyak tua-tua, istrinya kurang perhatikan firman Tuhan. Bahkan kalau suaminya terlalu teliti, akhirnya mau menjadi pendeta, istri mulai marah. Engkau gajinya besar, engkau masuk STT jadi orang miskin, saya tidak bisa terima. Cilakalah orang yang menghalangi suaminya melayani Tuhan. Saudara-saudara, Iskak seorang cinta Tuhan, percaya Tuhan, tapi tidak mau teliti dengar firman Tuhan. Dari mana tahu? Karena Tuhan berkata kepada Iskak, berkata kepada Rebeka, kamu akan melahirkan 2 anak. Dan dengar baik-baik, anak besar akan melayani anak yang kecil. Wah, cilaka. Kenapa Tuhan membedakan? Mengapa Tuhan membiarkan anakku yang sulung menjadi pelayan untuk anak kedua? Jangan begitu dong Tuhan. Biar mereka berjuang sendiri. Kasih mereka kesempatan. Aturlah akibat sesuai dengan kegiatan mereka. Tuhan bilang, no, I love Jacob and I hate Esau. Sampai Esau sudah lahir, sudah dewasa, sudah menghina Tuhan, baru mengetahui Tuhan tidak pernah salah. Penetapannya di luar kurun waktu. Ada alasan bijaksana lebih tinggi. Tapi perempuan, istri Iskak, begitu dengar firman Tuhan, langsung dengan perasaan takut. What have been spoken by God, I should take note, I should listen, I should be very carefully understand the meaning. Maka Esau dicintai oleh Iskak, tetapi Yakub dicintai oleh Rebeka. Di sini selalu keluarga 2 pendapat. Yang satu lebih suka makan sayur, istrinya lebih suka daging. Suaminya suka main golf, istri lebih suka ikut kebaktian. Suaminya lebih peduli akan dagang, istri peduli kerohanian anak-anak. Ini biasa kan? Manusia masing-masing mempunyai kebebasan. Tapi kebebasanmu kalau tidak ditaruh di bawah pimpinan dan bijaksana Tuhan, akibatnya jangan kira sembarangan. Mungkin yang kau terima terlalu berat untuk engkau tanggung. Karena engkau manusia yang terbatas. Iskak dengar firman Tuhan, abaikan. Tidak apa-apa. Rebeka dengar firman Tuhan, tidak boleh sembarangan. Harus hati-hati. Esau mulai besar. Tubuhnya berbulu. Orangnya gede.
tidak takut macan, tidak takut singa, pergi memburu, bawa panah, berlawanan dengan binatang, lalu bawa binatang pulang, dimasak menjadi masakan yang enak. Masakan daripada binatang-binatang liar yang dagingnya lain rasa-rasanya. Wah, si Esau merasa lezatnya, harumnya gorengan, panggangan binatang. Dia senang luar biasa. Esau sering-sering ya kasih saya makanan yang enak. Tetapi Yakub lain sama Esau. Dia tak suka pergi. Tak suka pergi naik gunung. Tak suka pergi main panah. Tak suka pergi memburu. Hanya tenang-tenang di dalam rumah, masak sayur, kerja skala biasa, tidak ada sesuatu. Ayahnya melihat anak bertualangan, anak yang begitu berani, hari depan pasti hebat, tidak perlu dikehendak Tuhan. Makanya mengatakan, anak besar terus keluar, anak kecil terus mendampingi saya. Ini anak kesayangan saya. Mama cinta anak busu. Papa cinta anak sulung. Papa suka anak yang bertualang. Ibu suka anak yang diam di dalam rumah. Ini sudah terbentuk kebiasaan pendidik kepada orang yang dididik. Sekarang yang menjadi guru, ada yang suka orang ekstrovert, khususnya guru perempuan lebih suka anak-anak introvert. Kalau ada cowok yang maco, yang banyak aktivitas, guru laki-lakinya toleran, guru perempuan kira ini bahaya. Pada waktu anak-anak laki-laki sifatnya seperti perempuan, guru wanitanya sangat senang, tapi guru prianya tidak senang. Pada waktu guru-guru pria mengizinkan semua beraktivitas, anak itu puas mempunyai guru sebagai pimpinan pahlawan. Tapi guru perempuan kebanyakan ketakutan kalau ini berontak saya mati. Ini semua terrefleksi di dalam kitab suci. Saudara-saudara, apakah kita boleh mengikuti kesukaan kita menentukan bagaimana didik anak kita? Tidak boleh. Kalau banyak lagi diuraikan, saya khotbah habis-habis. Engkau bilang, Patong, engkau kalau baca kitab suci, kok lain sama saya. Saya baca-baca, tidak lihat apa-apa, cuma lihat huruf-huruf. Engkau menemukan banyak prinsip, banyak hal, ciri khas di dalam pendidikan psikologi, di dalam pertumbuhan, di dalam pembentukan karakter. Engkau lihat semua. Saya dilatih Tuhan menemukan sebuah pusaka-pusaka yang tersimpan di dalam kitab suci. Maka saya bertugas menjadi pendeta, membimbing, memberi inspirasi, dan mengawasi pertumbuhan Anda. Pada waktu satu hari, Iskak umur 100. Dia terlalu pesimis. Wah, saya sudah tua. Saya mau mati. Dia lupa papanya umur 175. Dan dia kira dia mungkin lebih pendek umurnya dari papanya. Padahal papanya 175, dia 180. Saya punya papa umur 53 meninggal. Saya umur 81 belum meninggal. Waktu saya umur 30 selalu sendiri sakit. Saya kira saya tidak bisa lewat 40. Maka saya pergi sekolah teologi pakai bantal, ganjel di sini. Saking capeknya, sakit-sakitnya. Saya pikir harus cepat-cepat melayani Tuhan. Mungkin tidak lama lagi saya mati. Waktu itu saya pikir, kalau saya diberikan dokter peringatan you hanya 2 tahun. Atau you hanya 2 bulan. Saya bagaimana? Saya akan saban hari bawa traktat di tengah jalan menginjili satu persatu. Sampai mati di tengah jalan. Baik-baik menggunakan 2 bulan atau 2 tahun itu. Saya tak pernah sangka
Tidak pernah pikir saya bisa hombot sampai umur 81 masih berdiri di mimbar ini. Khotbah bagi banyak orang yang di dalam gedung. Apalagi mungkin 8.000 lebih yang di luar gedung GRI. Jangan sembarangan pikir hari depanmu. Jangan ambil keputusan sesuai dengan pikiranmu yang pendek, yang terbatas. Engkau punya papa umur 60 meninggal, engkau mungkin umur 100. Abraham 175 baru mati, istrinya 127. Satu-satunya umur perempuan dicatat di dalam Alkitab sama Sarah. Lalu anaknya mengatakan, mama 100 tua cucu, papa 175. Kalau diratakan, saya mungkin umur 150 mati. Mungkin tidak. Mungkin 1 bulan akan datang saya mati. Esau sini. Tolong pergi memburu, tangkaplah lusa, tangkaplah ular, tangkaplah daging dari binatang-binatang liar. Dipanggang dengan enak, gurih. Kasih saya makanan terakhir. Sebab saya sudah mau mati. Kenapa Papa? Sebelum saya mati saya harus memberkati engkau. Engkau anakku yang paling kusayang. Tidak boleh tidak memberkati. Dia pikirnya pendek. Saya mau mati. Pikirnya sangat dangkal. Saya mau makan enak. Pikirnya sangat seperti mentaati perintah Allah. Saya memberkati anak. Tapi dia tidak pikir Yakub. Dia cuma pikir memberkati anak. Saya mau tanya, doamu untuk anakmu sama tidak? Engkau doa anak besar, sehat, sukses, lulus, sekolah tinggi, untung banyak, cepat kaya. Engkau kurang mendoakan anak yang lain kan? Engkau jadi papa macam apa? Pikir sendiri. Please my son, cook something for me. Let me eat it and I will bless you before I die. Lalu anak mengatakan, oke, saya pergi. Bawa panah, bawa busur, pergi ke gunung. Dia mulai memanahi celeng, mentangkap ular, mendapatkan daging liar yang enak-enak, dipanggang menjadi makanan bakery yang enak luar biasa. Tetapi tidak gampang. Mau mengejar celeng, mau memburu, mau membunuh akan binatang liar, itu bahaya sekali. Mungkin 2 hari baru pulang. Setelah dia pergi dengan busur, panah, mungkin kudanya, adanya di rumah. Mamanya pikir, ini kesempatan dapat berkat dari papa. Sebelum kakaknya pulang, saya akan atur. Saya akan rencana. Merencanakan sesuatu untuk anak-anak itu lumrah. Masa ada papa mama tidak merencanakan anak-anak supaya sukses, supaya dapat berkat. Tetapi tujuannya baik, caranya salah. Hei Yakub, marilah kepadaku. Apa ma? Ini kesempatan yang tidak banyak. Koko lu pergi, papamu sendirian. Kalau engkau bisa bikin kesempatan ini, papa memberkati engkau. Tuhan curahkan anugerah kepada engkau. Engkau seumur hidup sukses. Jangan lama, hari ini juga saya akan masak makan yang enak. Tidak kalah masakan saya dibanding masakan kokomu. Tapi papamu itu terlalu bias. Dia terlalu memihak kokomu. Saya masa dia tidak peduli. Yang dari restoran dia senang. Yang daripada masa anak yang sulung dia lebih senang. Maka saya menjadi istrinya kecewa karena pelayanan saya saban hari sampai malam tidak digubris. Karena dia bias. Jadi bagaimana Pak?
Saya membuktikannya, masakan saya bisa menyenangkan dia hari ini. Saya akan potong daging-daging binatang. Saya akan masak dengan semua bumbu yang paling enak. You bawa ke papamu. Saya kan biasa tidak bisa masak. Loh, ini hari you tidak usah masak. Saya yang masak. Lalu saya bawa masuk untuk apa? Kasih tahu sama papa, kamu itu Esau. Loh, saya bukan Esau. Dengar. Perkataan mama, dengar. Ini ada rencana yang bagus. Bukan untuk mama, untuk kamu. Kamu mau bahagia? Mau. Tak ada. Engkau bawa makanan yang aku masak. Kasih tahu sama papamu. Inilah makanan yang engkau mau. Sudah jadi. Sudah masak, sudah matang. Silakan makan. Ma, aku takut, ma. Kenapa takut? Karena saya bohong. Tuhan marah. Akhirnya tidak mendapat berkat. Tapi kutukan bagaimana? Dengar. Jangan lawan mama. Tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Iya ma. Tapi hatinya tidak tentram. Engkau pakai pakaian kokomu. Yang paling mahal. Cuma satu, karena papamu cuma mencintai koko, tidak cinta kamu, kamu tidak diberikan. Harganya begitu mahal, dia beli satu pakaian yang begitu indah, begitu mahal, hanya untuk kokonya. Nah ini pilih kasih, akhirnya ditiru oleh Yakub, cuma beli satu baju untuk Yusuf. Semua saudara tidak ada, karena pendidikan bisa mempengaruhi keturunan melakukan hal yang sama. Secara tradisi, secara tumpukan pengalaman kebudayaan, secara pembenaran kesalahan. Engkau pilih bajunya baik-baik, pakai di tanganmu. Begitu datang saya sedia makanan, engkau bawa masuk kepada papamu. Ma, saya takut. Kalau bohong itu bisa dikutuk oleh Tuhan. Kalau berbuat salah itu akan dapat hukuman. Anaknya lebih rohani dari mamanya. Jangan kira engkau suruh anak nipu, mereka terus taat, terus engkau senang. Engkau dinilai hati nurani. Mama tak beres. Mama tak jujur. Ma, saya takut kutukan. Ini semua kalimat Yakub. Kalimat jujur. Oke, taat. Saya kasih tahu ya. Kalau aku ada kutukan datang, engkau tidak usah takut. Saya yang menerima kutukan itu. Saya yang menanggung kutukan itu. Engkau tidak akan dapat kutukan. Tuhan dengar di surga. Apa? Kamu ibu yang mengajar bohong. Dan kamu mau tanggung dosa. Tuhan dengar, Tuhan catat, dan Tuhan perintah malaikat jalankan kutukan kepada ibu ini. Loh, bukankah dia lebih taat Tuhan? Bukankah dia orang Kristen lebih baik, lebih mengerti firman Tuhan? Meskipun engkau Kristen, meskipun engkau beriman, maksud engkau lebih perhatikan firman Tuhan, tapi engkau berdosa, tetap akan dihukum oleh Tuhan. Ini kitab suci. Saudara-saudara, dewa-dewa lain tidak akan melakukan keadilan. Tidak akan menghukum orang berdosa. Orang agama lain. Beda sekali. Tetapi saudara-saudara, dibanding sama orang Kristen, mari kita bertobat. Mari kita mengingat Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Perpuluhanmu milikku. Jangan engkau ambil, jangan curi uang Tuhan. Kalau kita sudah diberi 90% untuk menikmati semua, 10% kembali kepada Tuhan. Tidak ada arti apa. Jangan engkau menghina Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan baik. Saudara-saudara,
Aku yang tanggung. Kalau kutuk hati dan engkau jalankan. Hari ini mama lu mengajar kamu, engkau harus taat. Dengan wibawa paksa anak. Dengan kuasa sebagai ibu mengajar anak menipu. Yakub, iya ma. Pokoknya saya tidak tahu kenapa saya harus berbohong. Mengapa saya harus menipu ayah. Karena ini perintah ibu. Alkitab mengatakan hormatilah bapak ibu. Saya jalankan. Lalu kalau saya dikutuk bagaimana? Mama berkata, dia menerima kutukan itu. Saya tidak usah khawatir. Maka dia jalankan. Dia pergi atur semua. Dia melihat mama masak. Dia pakai pakaian kukunya. Sudah dapat masakan. Dibawa. Masuk. Tapi dia bilang, Ma, Papa bukan orang bodoh. Papa memang tidak kelihatan, mata sudah tua. Mungkin papanya ada sakit kencing gula. Matanya mulai rusak. Maka dia tidak bisa lihat. Tidak tahu saya ini siapa. Tapi kalau saya ngomong, siapa namamu? Saya harus bilang, saya Esau. Tidak. Suaramu itu suara Yakub. Kenapa engkau nipu aku? Cilakalah engkau. Bagaimana? Pokoknya diam. Tak usah debat. Saya akan potong seekor domba yang kulit di sini banyak bulu. Saya akan jahit ke atas tanganmu. Lalu engkau tutup dengan jaket yang indah itu. Papamu akan pegang cuma bagian di luar. Begitu pegang, dia merasa ada bulu. Dia percaya engkau Esau. Waktu orang yang menipu selalu pintar sekali. Orang yang mendidik anaknya menipu mempunyai IQ yang tinggi sekali. Meskipun tidak bisa menutupi seluruh, hanya sebagian. Sudah dipakaikan kulit daripada domba. Sudah dipakaikan pakaian kukunya. Sudah dibawa meskipun gemeter. Makanan yang sudah dipanggang, dimasak dengan enak. Masuk. Ternyata ayahnya puas dengan makanan itu. Ini membuktikan nyonya masak tidak kalah sama restoran. Tapi suaminya selalu tidak puas karena mempunyai bias di dalam penilaiannya. Waktu dia mendapatkan bau pakaian yang indah itu. Oh anakku, pakaianmu begitu harum. Seperti tanah daripada tempat janji Tuhan. Harumnya saya senang. Mari datang kepadaku. Saudara-saudara, orang Israel sangat menghargai tanah yang Tuhan berikan. Meskipun mereka tahu ini bukan tanah saya, tanah janji Tuhan untuk saya. Maka mereka tidak berani sembarangan ambil tanah orang lain. Alkitab mengatakan 3 kali. Pertama kali Abraham, waktu istrinya mati, dia tidak berani ambil tanah orang Het. Tapi dia beli dengan 400 sekrah perak untuk ganti tanah itu. Baru kuburkan nyonyanya yang meninggal dunia. Kedua kali Yakub, waktu Rachel mati, dia beli tanah dari orang Kanaan, mengkuburkan istri yang dia cinta. Ketiga kali Kornan dengan saudaranya, 2 orang mengambil uang beli tanah dari Yerusalem untuk bikin bait Allah. Ini tanahnya orang Palestina. Ini tanahnya orang Biduin. Bukan tanah Israel. Abraham, Yakub, Kornan, sama Araunah. 2 bersaudara beli tanah 3 kali. Membuktikan mereka ada orang musafir. Dan mereka tidak menjadi orang rakus. Tidak menjadi orang pakai kuasa merampas. Mereka jalankan kehendak Tuhan. Setiap ajaran Alkitab menggerakkan hati saya.
Karena kita beli tanah, kita bayar pajak, kita bangun gereja, kita tidak ambil untung dari orang kafir. Kita lebih bangga karena waktu kita bangun tidak pinjam uang bank, tidak minta dukungan orang kaya, kita minta kiriman dari luar negeri. Gedung ini dibangun dengan keringat kita, dengan cinta kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, pakaianmu begitu wangi, seperti bau daripada tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang Israel sangat cinta tanah yang diberikan sebagai janji oleh Tuhan. Kalau mereka pulang tidak lagi tinggal di Amerika, mereka naik kapal sampai di Yerusalem, sampai di Tel Aviv. Saudara tahu apa yang mereka kerjakan? Hal pertama, mereka berlutut lalu mencium tanah Kanaan, bersyukur kepada Tuhan. This is the promised land from God to our ancestor. We love the land. We kiss the land. Nah, ini menjadi tradisi sampai hari ini. Bukan saja menjadi tradisi di antara orang Yahudi, juga tradisi dari para Katolik. Waktu Paus terbang dari Vatikan pergi Maroko, pergi ke Golden Coast, pergi ke Argentina. Begitu turun dari kapal terbang, hal pertama, Paus yang tua itu berlutut dan mencium tanah dari negara itu. Berarti, God bless this land. God bless your people, Catholic member in this land. I come to serve them. I bring them to worship God. Sampai hari ini. Baru waktu Ishak mendapatkan bau wangi dari jaket yang paling mahal itu, dia mengatakan kalian sama, my son, the smell of your goat is just the smell of the land given by God to us. I like it. I love you. Now let me kiss you. Dan dia mencium Yakub. Siapakah engkau? Saya Esau. Hah? Esau? Masakan engkau Esau? Suaranya seperti Yakub. Coba saya mau pegang tanganmu, membuktikan engkau betul-betul Esau. Dia keluarkan tangannya, dipegang, banyak bulunya. Itu bulu domba yang halus, seperti bulu manusia yang diambil dari kulit domba itu. Suaranya Yakub, tapi bulunya Esau. Ini pasti Esau, hari ini parau, suaranya kurang bagus. Oke lah, kalau engkau Esau, mari saya makan. Waduh, waktu dia makan, puas luar biasa. Sudah mau mati boleh makan enak. Benarkah setelah makan dia mati? Tidak. Setelah dia makan masih hidup 80 tahun. Saudara baca Alkitab. Orang yang 80 tahun sebelum mati sudah pikir diri mau mati. Karena apa? Dia kepingin makan, mempercepat pikiran imajinasi hari matinya dia. Tuhan semua lihat. Manusia bisa menipu sendiri seperti ini. Setelah makan, anakku datanglah, dari engkau lahir aku mencintai engkau. Meskipun Tuhan bilang Yakub akan dilayani oleh engkau, tapi engkau kakak, menurut nilainya papamu, mestinya adikmu melayani kamu. Semua dibalikkan. Kan dia tidak pentingkan firman Tuhan, pentingkan pengalaman, pentingkan prediksi dia sendiri. Mulai memberkat dari embun di tanah, dari surga turun, daripada bumi yang dipakai akan menemukan semua hasil daripada ternak, dari semua diberkati. Anakku, engkau dapat embun dari surga, engkau dapat buah-buah dari tanah, engkau dapatkan banyak orang datang bekerja untuk engkau, engkau dapat kekayaan yang limpah. Semua berkat diberikan untuk
Esau. Sudah diberikan kepada Esau semua. Dia mengatakan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Banyak rakyat di seluruh dunia akan menyembah kepadamu. Semua berkat untuk Esau. Tetapi itu bukan Esau. Itu Yakub. Saya dah tahu ya, Yakub waktu mendengarkan berkat itu, hatinya merasa bagaimana? Aduh, bukan gua. Aduh, saya tak layak. Atau yang puji Tuhan, sudah aku dapat, inilah aku punya, ini aku punya. Saya dah tahu. Besok kita ke surga, saya akan ketemu Paulus dan ketemu Yakub. Saya mau tanya, hari itu perasaanmu karena tidak dicatat di Alkitab. Sudah selesai. Thank you, Father. Papa, terima kasih sudah memberkati saya. Sekarang saya mau ngasuh ya. Oh, silakan pergi. Lalu dia mulai menikmati mengasuh Yakub keluar. 2-3 jam lagi ada orang ketuk pintu. Siapa? Esau. Dari mana? Baru dapat binatang, saya mau masak, saya mau ambil untuk Papa. Papa mengatakan, benarkah engkau Esau? Iya, saya Esau. Memang suaranya Esau kok. Esau sini, pegang semua bulu. Ini suaranya Esau, bulunya Esau. Ini Esau asli. Loh, bukankah kamu tadi sudah datang? Tidak, Papa. Saya baru tiba di rumah. Saya baru masak. Baru sedia makanan untuk engkau. Jadi yang datang itu tadi siapa? Saya tidak tahu. Kenapa ada orang datang? Saya juga tidak tahu. Papanya berkata, cilaka. Semua kalimat berkat yang paling penting sudah saya kasihkan dia. Pak, masa berkatmu cuma itu saja, tidak ada sisanya. Ada sisanya. Lalu sisa-sisa berkat yang tidak penting, yang tidak subur, yang tidak kekal, dikatakan kepada dia. Ditambah dengan kalimat, engkau akan kerja setengah mati untuk hidup, sampai engkau bisa mempunyai kekuatan melepaskan semua belenggu itu. Setelah engkau melayani adikmu, baru engkau diberkati oleh Tuhan. Wah, cilaka. Apa ini berkat sisa-sisahan? Ini berkat yang tidak penting. Berkat yang tidak ada arti apa-apa. Masakan saya cuma menjadi manusia seperti ini. Adik itu sudah menipu aku 2 kali. Mengambil hak sulung saya. Mengambil lagi berkat hari ini. Saya dendam kepada dia. Ya, Papa tidak bisa apa-apa. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara, manusia kalau mau merebut hak yang ditentukan Tuhan sebelum engkau lahir, engkau tidak usah takut. Karena Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu terbalik dengan rencana dia terjadi. Tetapi salahnya, kenapa harus pakai cara menipu? Nah, ini menanam hukuman yang harus diterima. Tuhan berkata kepada malaikat, berilah hukuman kepada Rebeka karena dia mengajar anaknya bohong. Berilah hukuman kepada anak karena dia menipu ayahnya. Meskipun diajar oleh mama, setelah dia taat tetap ada hukuman. Saudara, banyak orang Kristen kira, oh saya sudah Kristen, sudah diselamatkan, dibenarkan oleh iman, boleh sembarangan. Toh Tuhan ada pengampunan. Saya bilang tidak. Jangan kira dosamu akan diloloskan sebegitu saja. Jangan kira engkau akan diampuni tanpa ada hukuman. No such thing. No this kind of teaching in the Bible. Alkitab mengajar kita tetap akan menerima hukuman sebagai ganjaran, bukan hukuman kekal di dalam neraka, tapi dihajar di dalam dunia ini. Sekarang saya mau masuk ke dalam apa hajaran untuk Rebeka.
Dan apa hajaran untuk Yakub? Saya tanya, Rebeka punya berapa anak? Semua jawab, berapa? 2 kan? Yang satu Esau, yang satu Yakub. Rebeka cinta yang mana? Dia hanya cinta Yakub. Dia tidak peduli kakaknya. Tapi memang lebih cocok pimpinan Tuhan. Yakub dicintai Tuhan. Dia ikut perintah Tuhan. Tapi dia sambil mencinta Yakub, sambil mendidik Yakub untuk berbohong kepada ayahnya. Tuhan melihat, Tuhan hitung. Dan dia berkata, kalau ada kutukan, saya yang terima. Engkau tidak usah khawatir. Tuhan sekarang berkata, Rebeka, you ngomong sendiri kan? Kalau anakmu bohong dikutuk, yang terima adalah engkau. Sekarang engkau. Dia begitu cinta anak. Ibu kalau cinta anak paling senang itu hidup sama anak yang dicinta. Kalau waktu tua didampingi anak yang paling dicinta, itulah mohonnya. Kalau saban hari bisa ketemu anak yang paling dicintai, sampai mati itu hiburan. Tuhan berkata, no. You have taught your child to deceive his father. Now the curse be on you, and the punishment must be borne by you. Apakah hukuman untuk Rebeka? Hari itu dengar kalimat Esau, saya membunuh Yakub. Rebeka berkata, Yakub, maafkan, engkau tidak boleh tinggal di sini lagi. Kalau saya lihat engkau 2 orang berperang, 2 mati, saya menjadi hidup sia-sia di dunia. Silakan pergi, lari, pergi ke koko saya di Mesopotamia. Pergi ke daerah yang jauh, jangan pulang sampai kakakmu sudah tidak marah lagi. Saya minta orang bawa engkau kembali, kumpul sama mama lagi. Saya mau tanya, diizinkan Tuhan enggak? Tidak diizinkan Tuhan. Yakub hari itu pergi dengan air mata. Rebeka melihat, bye bye my son. Harap cepat pulang. Kapan bisa pulang? Kalau Esau mati pasti boleh pulang. Kalau Esau sudah tidak marah lagi, mungkin boleh pulang. Bolehkah doakan Esau mati? Tidak berani. Doakan dia menjadi damai? Sering. Sudah damai? Tidak. Sampai kapan? Tidak tahu. Sampai Yakub pulang. Saya mau tanya, Yakub hari itu pergi, berapa tahun baru pulang? Tidak ada orang tahu kan? 20 tahun. Satu kali pergi, bye bye my son, see you again 20 years. Jangan kira orang berpisah dari rumahmu besok kembali. Mama saya bicara sama emak saya. Aku pergi Indonesia 3 bulan, kembali lagi melihat mama. Emak saya nangis, jangan terlalu jauh, jangan terlalu lama. Saya sudah umur 79,5. Kalau ada waktu kirim surat, kalau sudah selesai tugas balik ke sini. Tugas apa? Mama saya bawa 7 saudara kami, 5 yang ikut dia, 2 tinggal di Tiongkok sama di Hong Kong. Mau lihat keadaan Indonesia, apakah Belanda masih menjajah? Setelah Indonesia merdeka, kira-kira bagaimana? Itu persis tahun 49. Aku bawa anak-anak pergi lihat-lihat situasi di tanah Jawa. Kalau tidak cocok saya kembali lagi, 3 bulan saja. Mama tunggu ya. Iya anak, mama saya bawa 5 anak naik kapal 7.800 ton. Lunaskan 14 hari dari Xiamen, Santo, Hong Kong, Manila, Singapura, Jakarta, Semarang, Surabaya. Kita mendarat di Surabaya. Hari itu tahun 1949, bulan Juli tanggal 4, naik ke atas daratan Jawa. Mama saya tidak pernah pulang.
Sampai dia meninggal dunia. Dan ketemu mamanya yang di Tiongkok. Once go, never come back. Waktu mama saya meninggal dunia, itu sudah tahun 77. Meninggalkan Tiongkok sudah 18 tahun, tidak pernah pulang. Dan saya tinggalkan Tiongkok umur 9,5. Sekarang umur 81. Hanya kembali ke Tiongkok. Bawa anak-anak lihat kampung halaman 3 kali. 4 anak semua saya pernah bawa. Sudah berapa lama? Sudah 72 tahun. Umur 9 meninggal ke sana, sekarang umur 81. Demikian Rebecca Yakob, my son, see you again. Please, if it is possible, return to mother. I'm waiting you because I love you so much. Tetapi satu kali pergi, tak pernah kembali. Yakob lalu berada di tempatnya Laban, melahirkan 12 anak laki, 1 anak perempuan, lalu mendapatkan kambing, domba, unta, semua yang banyak sekali. Waktu dia meninggalkan daripada Laban pulang, sudah 20 tahun. Orang bicara sama Esau, adikmu kembali. Saya menyambutnya dengan dendam. Menyambutnya dengan bawa 400 orang, kalau perlu gempur, matikan adik. Waktu itu Rebecca di mana? Saya mau tanya, ada orang tahu enggak? Kitab suci tidak dibaca semua. Oh, cuma lihat. Di dalam itu Tuhan bikin dia mati sebelum Yakub pulang. Engkau paling cinta anak itu, engkau mengajar dia menipu. Tuhan berkata, engkau tidak boleh ketemu sama dia 1 detik lagi, sampai engkau mati. Nah lihat, itu hukuman. Tuhan menghukum Rebecca dengan keras. The most beloved son never see any one moment again setelah menipu. Lu kira Tuhan gampang? Lu kira jadi orang Kristen boleh sembarangan berbuat dosa? Ajaran Alkitab. He never together with her son even one day. For 20 years hope with tears, with sigh, with expecting every day, my son Jacob. What kind of condition you are now? Lebih gemuk kah, lebih kurus? Masih sehat kah, banyak sakit? Mengalami bahaya di luar kah? Ditikam oleh binatang liar kah? Waktu itu tidak ada WhatsApp, tidak ada internet, tidak ada telegram, tidak ada info lokal, tidak bisa tahu. 20 tahun waktu Yakub pulang, diberitahu, ini kuburan mamamu. Yang paling mencintai dia tidak bisa bertemu dan hidup bersama 1 hari pun. Hukuman dosa. Saya akan dengan cepat memberitahu hukuman kepada Yakub. Yakub menipu 1 kali. Kepada siapa? Iskak kan, papanya 1 kali. Lalu dia pergi ke rumahnya Laban. Meskipun diterima baik, boleh dapat 2 anak perempuannya menjadi istri. Tapi Laban 10 kali menipu, tidak kasih ongkos kerja, mati-matian melayani, kira-kira 14 tahun. 10 kali merubah upahnya. Misalnya UMR-mu ada 1 bulan 5 juta, lalu 10 bulan tidak dikasih, terus ditipu, terus diambil, uang upahmu terus ditahan. Engkau hidup berarti apa? Kerja setengah mati. Cuma menikmati anak perempuannya Laban. Yang satu cantik, yang satu tidak cantik. Paksa mempunyai 12 anak sama mereka. Inilah Yakub. Tipu 1 kali kepada ayah. Ditipu orang lain 10 kali. Gampang ya? Berdosa tidak apa-apa ya? Tidak. Berdosa ada hukumannya. Tidak bisa lari. Kedua, Yakub menipu seorang ayah. Hanya seorang kan?
Karena Ishak itu ayahnya. Lalu Yakub ditipu oleh 10 anak. Kurang ajar sama satu papa. Dikurang ajari oleh 10 anak. Yaitu Ruben, Simeon, lalu Judah, lalu adalah anak-anak yang lain. 10 anak dari Yakub menipu. Menipu apa? Menipu kalau anak yang paling dicinta oleh Yakub namanya Yusuf sudah mati. Padahal tidak, dijual ke Mesir. Lalu mereka bawa pakaiannya yang paling cantik itu dikasih lumuran daripada darah domba. Berkata, coba lihat, anakmu sudah ditikam oleh macan, sudah dimakan oleh singa. Ini jubahnya yang penuh darah. Waktu Yakub melihat pakaian berdarah itu, nangis. Di manakah anakku Yusuf? Di manakah engkau? Sudah menjadi daging di dalam mulut singa. Sudah menjadi mayat hancur karena sudah dimakan oleh sisa pakaian yang berdarah. Lihat pakaian itu, bisa tidur? Tidak bisa. Terus pikir bagaimana dikoyak-koyak, bagaimana dimakan, bagaimana digigit oleh singa. Dia tidak bisa tidur. Berapa lama? Maafkan, dia tidak bisa tidur 100 tahun. Ini hukuman terlalu berat. Karena apa? Dia menipu papa. Sekarang satu anak menipu satu papa, 10 cucu menipu satu ayah. 10 kali yang menipu, 100 tahun lebih lama dari yang ditipu. Yakub hidupnya susah payah. Yakub hidupnya dah berhenti menangis. Anakku Yusuf, di manakah engkau? Kalau ada orang kabar, anakmu sekarang jadi Perdana Menteri di Mesir, mungkin dia terhibur. Tapi tidak ada orang tahu. 10 anak dah tahu. Orang Israel dah tahu. Orang Mesir juga dah tahu. Tidak ada orang bisa kembali. Karena semua sudah pisah di negara yang lain. Di dalam zaman lebih 3.700 tahun yang lalu. Kasihan. Saya mau tanya. Akhirnya baru tahu Yusuf masih ada. Yusuf jadi Perdana Menteri. Lalu anaknya pergi situ dapat makanan, membiayai semua orang Yahudi yang kelaparan mati. Lalu Yusuf akhirnya mengetahui yang datang cari beras, cari makanan, ini kakaknya. Satu hari Yusuf menangis berkata, aku ini adik lu. Kamu dulu jual saya ke Mesir. Kamu dulu dapat upah. Lalu saya dilempar kepada orang dagang. Saya menjadi budak di Mesir. Di rumahnya Potifar. Saya dituduh berzina dengan istrinya. Saya dimasuk ke dalam penjara. Maksudmu tidak baik untuk aku. Tapi maksud Tuhan tidak merugikan aku. Wah, ini semua keadilan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada cerita lebih agung dari kitab suci. Sekarang saya kasih tahu, saya ini adik lu. Bapak masih ada tidak? Mereka bilang, hah? Perdana Menteri itu adik kita. Waduh, kita cilaka. Dulu kita masukkan dia ke sumur. Dulu kita jual dia ke Mesir. Sekarang dia Perdana Menteri. Asal dia bilang satu kali, bunuh semua ini. Kita semua mati di Mesir. Tapi Yusuf hatinya terbaik. You are not good to me, but I want to be good to you. Sekarang kasih tahu saya, Bapak di mana? Bapak masih ada. Papa masih ada. Umur berapa? Umur 130. Oh, saya akan ketemu dia. Saya akan sediakan tanah paling luas, villa paling besar, sawah yang paling gemuk, dan saya sediakan tenaga paling banyak. Tolong bawa papa saya kemari. Saya mau lihat dia. Dia papa yang paling cinta ini anak. Ini anak paling malang mencintai papa. Tapi tidak ada surat, tidak ada telegram, tidak ada telepon, tidak ada kabar. Baru tahu dia masih ada. Bawa dia kemari. Saudara-saudara, 10
Kakaknya menangis. Puji Tuhan kita diampuni. Mari kita pulang. Dulu kita bagi-bagi uang, ada dijual. Kita menipu papa, pakaian yang penuh darah. Sekarang papa masih ada. Bawa dia dengan kereta di dalam jalan yang sangat-sangat tidak rata. Susah payah. Yakub mengatakan, seumur hidupku harinya pendek dan susahnya banyak. Papa tua ingin melihat anak yang dicintai yang sudah pisah 100 tahun. Kenapa tahu 100 tahun? Hitung ya. Waktu Ishak melahirkan Yakub itu umur 60. Waktu Ishak menikah umur 40. Waktu Ishak umur 60 baru dia lahir. Waktu Ishak umur 180 mati, Yakub umur 120. Setelah Ishak mati, Yakub seumur 120. Dia tunggu 10 tahun, Ishak mati, baru dia dipanggil ke Mesir. Waktu itu sudah 130 tahun. Di Mesir, Yakub yang tua itu senang sekali. Boleh ketemu anak yang sudah hilang 100 tahun. 100 tahun nangis, cuci muka dengan air mata. Saban hari pukul dada, di mana anakku? Sudah dimakan oleh binatang liar. Waktu ketemu, kelihatan Yusuf mungkin kira-kira 115. Saudara-saudara, 100 tahun tidak kelihatan. Dia masih hidup 17 tahun di Mesir, baru mati. Taruh tanganmu Yusuf di bawah paha saya. Berjanji dengan sumpah, engkau tidak boleh meninggalkan tulangku ditanam di sini. Waktu Israel meninggalkan Mesir, kembali ke tanah janji, jangan lupa membawa tulangku dikembalikan ke tanah Israel. Saya mau dikuburkan di situ bersama-sama papaku Ishak, engkongku Abraham. Yusuf berkata, iya Pak, saya janji. Baru berhenti orang Israel tidak lagi tinggal di Mesir. Musa dibangkitkan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Dan waktu 2 juta manusia berjalan, di depannya itu ada peti perjanjian. Ada tempat kemenyan. Ada semua barang-barang bait Allah di depan jalan. Ditambah dengan satu peti. Dalamnya tubuh tulang yang sudah ratusan tahun. Saudara-saudara, saya kalau melihat kitab suci sangat menakutkan. Tidak ada dosa tidak dihukum. Baik dosa orang kafir dan jangan lupa dosa orang Kristen. Kamu kira kau boleh hindar? Kamu kira kau boleh terhindar dari kemarahan Tuhan? Our God is faithful. Our God is righteous. Our God is holy God. The holy God will punish and holy God will judge over the sins of non-Christians and also the sins of Christians. Kiranya Tuhan memberkati kita, memelihara kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh taat, dan sungguh-sungguh hidup suci di hadapan Tuhan kita. Jangan peduli orang kafir, karena mereka tidak mengenal kesucian Tuhan. Tetapi kita yang sudah dengar firman, sudah mengenal keselamatan, mengetahui Kristus mati bagi kita di atas kayu salib. Mari kita mencintai Dia, mentaati Dia, hidup suci di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi saya minta Pendeta Ivan Harjo maju ke depan, memimpin doa bagi kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari siapakah kami ini sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami begitu sering mendukakan hati Tuhan. Kami begitu sering mencari kepentingan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan tidak mendiamkan kami. Kiranya Tuhan tidak membuang kami. Tapi Tuhan terus mendidik kami, terus mengajar kami bagaimana kami bisa menyenangkan hati Tuhan lebih dan lebih lagi. Kiranya ya Tuhan, berikanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan biarlah kami meresponi cinta kasih-Mu itu juga dengan kesetiaan, ketaatan, dan juga kasih yang boleh tidak henti-hentinya kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh senantiasa menyucikan kami hari demi hari, dan boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang serupa dengan anak tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam namanya saja kami panjatkan doa ini. Amin.